Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanofia Agustin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang seni musik merupakan aktivitas seni yang dapat didengar, dinikmati, dan dirasakan melalui sebuah penyajian musik, baik dalam bervokal maupun permainan instrumen musik. Meskipun sifatnya relatif, segala bentuk karya musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai estetika seni. Musik bukanlah kebutuhan primer manusia. Setiap orang menyukai musik, ada yang menyukai musik klasik, pop, rock, dan jazz. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri, agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebangsaan yang tak ternilai jika budaya kita, bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di sana. Di sini saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia, yang di dalamnya mencakup tentang daya tarik musik, selera musik anak muda saat ini, serta hal-hal lain yang dapat menjadikan musik senjata ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa di luar sana. Dan untuk pembahasan yang lebih detail akan diulas secara terperinci dalam pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 1.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 hingga 1.000 tahun lalu, telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi secara spiritual. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa hingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik, yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak dapat terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan oleh orang merefresh pikiran-pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dan dalam keadaan tertentu apabila sedang senang, sedang jatuh cinta, sedang jenuh, ataupun sedang sedih. Itu dilakukan agar dirinya mendapatkan suatu kesenangan, ketenangan, dan untuk merelaksasikan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi saat ini, semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup.
Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudah menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan salah, karena dengan mengikuti gaya hidup dan kehidupan orang-orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam dari leluhur akan pudar. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sangat menggemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik dalam negeri. Ini merupakan tugas bagi para musisi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka produksi, jangan hanya mengandalkan aji mumpung, sensasi, dan goyangan aneh saja, tetapi suara, tingkah laku, di atas panggung, dan alat-alat musik yang harus lebih diperhatikan lagi. Yang ketiga, ada peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa dalam budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mulai merasa suka lalu mengamati gaya berpakaian dan idola bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita mulai sejak dini, agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar, bukan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, seperti OTW atau yang sering kita kenal dengan on the way dan BTW yang artinya by the way. Contohnya seperti ini saja sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Harusnya kita sebagai warga Indonesia mencerminkan tutur kata yang benar. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar. Disinilah perhatian dan peranan orang tua yang dapat memonitoring secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dalam membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Yang keempat, ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kita tersebut. Karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi, musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata yang baru, yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu, tanpa sadar akan meningkatkan pengucapan Anda yang akan didengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat dan pengucapan Anda. Alasannya karena irama musik membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara baik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam bahasa asing. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar lebih giat lagi. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital karena musik yang bisa kita dengarkan secara terus-menerus akan menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikan ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat sekitar mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut
terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka akan meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Dan saran dari kasus ini adalah demi tercapainya persatuan dan keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri sebagai generasi muda. Salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dan berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.